Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Raga Rianto dengan NIM 1931501 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Universitas Budi Luhur Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang evaluasi kinerja untuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Di sini saya ditemani oleh rekan saya. Oke, baiklah, saya akan mulai. Saya pertama akan menjelaskan pengertian evaluasi. Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategi. Para manajer sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik. Evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi ini. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. Ada 3 macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi. Yang pertama ada meninjau faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang. Dan yang kedua ada mengukur prestasi. Dan yang ketiga mengambil tindakan korektif. Aktivitas perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi terjadi di 3 tingkat hierarki dalam organisasi yang besar, korporasi, divisi, atau unit bisnis strategi dan fungsional. Perusahaan bisnis multidivisional yang biasanya besar memiliki 3 level strategi. Yang pertama ada korporasi, yang kedua ada bisnis, dan yang ketiga ada fungsional. Strategi korporasi menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan, mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap arah pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis dan lini produk untuk mencapai keseimbangan portofolio produk dan jasa. Yang kedua, ada strategi bisnis atau strategi bersaing. Biasanya dikembangkan pada level divisi dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan, produk barang atau jasa perusahaan dalam industri khusus, atau segmen pasar yang dilayani oleh divisi tersebut. Yang ketiga, ada strategi fungsional, menekankan terutama pada pemaksimalan sumber daya produktivitas dalam batasan perusahaan dan strategi bisnis yang berada di antara mereka. Departemen fungsional mengembangkan strategi untuk mengumpulkan bersama-sama berbagai aktivitas dan kompetensi mereka guna memperbaiki kinerja. Yang kedua ada hakikat evaluasi strategi. Proses manajemen strategi menghasilkan keputusan yang dapat mempunyai konsekuensi yang signifikan dan jangka panjang. Keputusan strategi yang salah dapat menimbulkan kerugian besar yang akan sulit sekali untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, banyak perencana strategi sepakat bahwa mengevaluasi strategi sangat penting untuk kehidupan organisasi. Evaluasi yang tepat waktu dapat memperingatkan manajemen akan adanya masalah atau potensi masalah sebelum menjadi kritis. Evaluasi strategi bisa merupakan proses yang rumit dan sensitif. Terlalu banyak kegiatan mengevaluasi strategi dapat menghabiskan biaya yang sangat mahal dan bisa jadi kontraproduktif. Evaluasi strategi penting untuk memastikan tujuan-tujuan strategi yang dapat ditetapkan dan dapat tercapai. Kegiatan evaluasi strategi yaitu mengkaji landasan strategi bisnis atau perusahaan, membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan, mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana atau sesuai dengan ekspektasi. Yang kedua ada kriteria evaluasi strategi. Yang ketiga ada konsistensi. Konsistensi yaitu sebuah strategi tidak boleh memiliki tujuan dan kebijakan yang tidak konsisten. Dengan kelayakan, sebuah strategi tidak boleh terlalu banyak membebani sumber daya yang ada maupun tidak boleh menciptakan sub masalah yang tidak dapat dipecahkan. Dan kesesuaian mengacu pada kebutuhan para perencana strategi untuk mengkaji serangkaian tren maupun masing-masing tren dalam mengevaluasi strategi keunggulan. Sebuah strategi harus mendorong ciptaan dan atau mempertahankan keunggulan kompetitif di bidang kegiatan tertentu. Alasan perlunya evaluasi strategi. Semakin kompleksnya masalah, lingkungan semakin sulitnya memprediksi masa organisasi. Berkurangnya rentang waktu di mana perencanaan dapat dilakukan dengan tingkat ketepatan tertentu. Proses evaluasi strategi harus mempertanyakan harapan dan asumsi manajerial, harus memicu tinjauan, sasaran, dan nilai, dan harus merangsang kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan memformulasikan kriteria evaluasi.
Evaluasi strategi harus dilihat dan dilaksanakan secara berkelanjutan, bukannya di akhir periode waktu tertentu atau hanya setelah terjadi masalah. Mengkaji ulang landasan strategi. Mengembangkan matriks EFE dengan EFI yang telah direvisi. Matriks EFI yang sudah direvisi harus fokus pada perubahan dalam kekuatan dan kelemahan manajemen, pemasaran, keuangan atau akunting, produksi atau operasi, litbang, dan SIM matriks EFE. Matriks EFE yang sudah direvisi harus menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan dalam merespon peluang dan ancaman utama. 7. Ada mengukur kinerja organisasi. Aktivitas ini termasuk membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya, menyelidiki penyimpangan dari rencana, mengevaluasi prestasi individual dan menyimak kemajuan yang dapat dibuat ke arah pencapaian sasaran yang dinyatakan. Sasaran jangka panjang dan sasaran tahunan biasanya dipakai dalam proses ini. Kriteria untuk mengevaluasi strategi harus dapat diukur dan mudah dibuktikan. Evaluasi strategi didasarkan pada kriteria kuantitatif maupun kualitatif. Kriteria kuantitatif biasanya digunakan untuk mengevaluasi strategi adalah rasio keuangan, ROI, ROE, laba per saham, pertumbuhan aset, bangsa pasar, dan lain-lain. Di sini saya akan membahas tentang evaluasi dan pengendalian strategi. Yang pertama ada sifat dari evaluasi strategi. Evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar, antara lain memeriksa dasar strategi perusahaan, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual, dan mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sejalan dengan rencana. Umpan balik yang memadai dan tepat waktu adalah dasar bagi evaluasi strategi yang efektif. Evaluasi strategi sama pentingnya dengan informasi yang mendasari organisasinya atau operasinya. Tekanan yang terlalu kuat dari manajer puncak bisa menyebabkan manajer lebih rendah memanipulasi informasi, terutama yang berupa angka, untuk memuaskan manajer puncak atau yang biasa disebut dengan direktur atau bos lah biasanya. Yang kedua, ada jenis pengendalian strategi. Pengendalian organisasi terdiri dari 3 jenis, yaitu pengendalian strategis, pengendalian manajemen, dan pengendalian operasional. Pengendalian strategis merupakan proses dari evaluasi strategi yang dilakukan baik strategi tersebut dirumuskan dan setelah diimplementasikan. Pengendalian manajemen berfokus pada pencapaian sasaran dari berbagai sub-strategi, bersesuaian dengan strategi utama dan pencapaian sasaran dari rencana jangka menengah. Sedangkan pengendalian operasional berpusat pada kinerja individu dan kelompok yang dibandingkan dengan peran individu dan kelompok yang telah ditentukan oleh rencana organisasi. Masing-masing jenis pengendalian tersebut tidak terpisah dan tidak berbeda secara nyata, serta dalam kenyataan mungkin tidak berbeda satu dengan yang lainnya. Ada 4 jenis dasar pengendalian strategi. Yang pertama ada pengendalian premis, pengamatan strategi, pengendalian berupa peringatan khusus, dan yang keempat ada pengendalian atas implementasi. Yang sini mencakup kerangka kerja evaluasi strategi. Menelaah berdasarkan strategi. Menelaah prinsip dasar strategi organisasi dapat dilakukan dengan melakukan revisi terhadap matriks EFE dan matriks IFE. Matriks IFE harus berfokus pada perubahan yang terjadi dalam manajemen organisasi, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, litbang, serta kekuatan dan kelemahan sistem informasi manajemen. Revisi matriks EFE harus menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan dalam merespon peluang dan ancaman. Berbagai faktor internal dan eksternal dapat menghambat perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan tujuan tahunannya. Secara eksternal, tindakan para pesaing, perubahan permintaan, perubahan teknologi, perubahan ekonomi, perpindahan demografi, dan tindakan pemerintah dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Secara internal, strategi yang tidak efektif mungkin dipilih atau implementasi yang buruk mungkin dilakukan. Tujuannya untuk mungkin terlalu optimis. Oleh karena itu, kegagalan untuk mencapai tujuan mungkin saja bukan merupakan hasil dari pekerjaan manajer dan pegawai yang tidak memuaskan. Yang
B. Mengukur kinerja organisasi. Mengukur kinerja organisasi berguna untuk membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya. Menyelidiki defisi dalam rencana. Mengevaluasi kinerja individu dan menilai perkembangan yang terjadi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari sekian yang saya jelaskan, ada yang ingin ditanyakan dengan saudari Aribah? Dari materi yang sudah dijelaskan, saya ingin bertanya tentang strategi bisnis apa yang cocok untuk para pedagang UMKM di masa pandemi COVID-19. Membahas strategi bisnis atau strategi bersaing lah. Biasanya dikembangkan pada level jangan berjualan yang sama untuk UMKM gitu. Contohnya jangan mengikuti tren yang ada. Misalnya ada yang viral satu, diikutin semuanya jualan yang viral satu. Sebisa mungkin menjual produk yang berbeda. Itu sih strategi yang dari saya yang untuk menjawab pertanyaan dari saudari Aribah. Udah? Udah. Oke, baiklah, di sini saya udah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.